gak cuma akan pamer kemesraan sama Yoga. Aku juga akan bikin Rehan panas mendengar kisah manis Yoga dan papanya. Biar Rehan jadi kepancing sama emosinya. Mas, kamu itu memang pekerja keras ya? Turunan dari papa kamu. Paling. Tentu dong. Yoga, anak saya bisa sukses itu karena almarhum suami saya orang yang sangat hebat, pekerja keras. Ya, kamu kan tahu, Aisyah. Suami saya itu pekerja yang sangat luar biasa. Makanya anak perusahaannya banyak banget. Nurunin ke Yoga sekarang. Ya, tapi tetap aja ya. Saya kasih tahu nih, di sini semua kesuksesan laki-laki itu bisa berhasil karena siapa? Karena di belakangnya ada istri pendamping yang luar biasa. Ya iya toh, betul itu. Istri yang selalu mendukung dia dan meminta dia untuk meninggalkan anak dan istrinya. Kalau kamu gimana? Kamu punya keluarga bahagia juga kan? Saya sukses bukan karena papa saya, tapi karena mama saya. Oh, tapi tetap aja anak sukses itu karena orang tuanya pasti orang yang sangat hebat. Makanya anaknya ke bawah makin ke bawah. Pasti hebat juga sama seperti orang tuanya, begitu. Kalau hitungan Jawa tuh begitu. Oh iya, Rehan ya namanya. Ngomong-ngomong, orang tuanya siapa ya namanya? Ayahnya namanya siapa? Ya pasti. Biasanya kalau pengusaha-pengusaha di Jakarta ini tuh semua saya kenal. Boleh saya tahu namanya siapa? Yang jelas papa saya sekarang udah meninggal. Oh, maaf ya, maaf. Maaf Yoga, maaf. Nggak, bukannya mau ngancurin makan di sini, nggak. Mama nggak tahu kalau orang tuanya meninggal, maaf ya. Rasanya nggak enak kalau kita membahas masalah papa saya. Akan lebih baik kita bicara yang lain, lebih enak. Hahaha. Bagus. Rehan terpancing juga kan emosinya? Rehan maaf ya, kalau pertanyaan ibu saya sedikit menyinggung perasaan kamu. Oh itu bukan masalah. Hanya aja kalau masalah papa harus dibahas, rasanya saya bingung mau ngomong apa. Karena mendadak perasaan jadi nggak karuan. Maaf ya. Maaf, rasanya aku harus ke toilet. Bisa? Oh ya, boleh. Di situ. Maaf, saya tinggal. Maaf. Rasain kamu Rehan. Kamu pasti gak nyangka kan aku akan pancing kamu seperti ini? Salah sendiri. Kamu mau main-main sama Ashanti. Sabar. Aku harus tenang. Aku gak boleh kepancing ucapan Ashanti. Apalagi sampai kelihatan kalau aku punya dendam. Sabar. Semua sedang kumpul. Itu artinya aku punya kesempatan mendekati pelangi. Pelangi. Aisyah harus melihat anaknya itu. Aku harus menghubungi dia.
supaya dia senang. Aisyah, lihat itu, pelangi. Nak, Ibu senang bisa lihat kamu, sayang. Pelangi. Ya Allah, anak Ibu cantik banget. Ibu janji Ibu akan lakukan apapun untuk kamu. Supaya kita bisa berkumpul kembali. Dan Ibu juga senang lihat anak Ibu dalam lindungan Allah. Sehat terus ya, Nak ya. Rehan? Bukannya tadi lu bilang lu mau ke toilet? Raihan di kamar aku. Tadi dia pasti habis video call ke Aisyah. Dia kesini karena mau cari tahu keadaan Pelangi kan? Mas. Pelangi. Sini, sayang. Kamu pernah curiga kan sama dia kalau dia mau culik anak kita? Dia ajak kamu kerja sama karena dia mau culik Pelangi. Nggak mungkin kan, nggak ada maksud apa-apa dia masuk ke kamar ini. Mas, aku jadi takut. Dia masuk ke rumah ini karena dia mau ngancurin keluarga kita dengan culik Pelangi. Yoga pasti sekarang benar-benar curiga sama kamu, Raihan. Aku tahu kamu emang khawatir banget sama Pelangi. Tapi kamu nggak boleh nuduh orang seperti itu. Lagian kamu juga nggak pernah berprasangka buruk sama orang lain. Kenapa sekarang kamu bisa ngasal nuduh kayak begini? Nah, rasakan kamu Asanti. Mas, aku seperti ini karena aku takut anak aku diculik. Kamu tahu kan, Pelangi itu udah berkali-kali mau diculik. Aku tuh nggak mau dia kenapa-napa. Yoga, sungguh aku nggak punya maksud apapun waktu aku masuk ke kamar ini. Aku cuma mendengar suara bayi menangis dan langsung masuk melihat Pelangi. Aisyah, aku sungguh minta maaf karena sungguh aku nggak punya maksud menculik. Bukan seperti itu. Aku nggak sengaja kemari. Bisa maafkan aku? Kenapa sih Yoga begitu percaya sama Raihan? Malah sama aku aja nggak pengaruh. Bete banget sih. Bisa banget ya Raihan ngambil kepercayaan Yoga. Sebaiknya kita kembali ke meja untuk makan? Ya, oke. Ayo. Mari. Mari. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Raihan, aku mau bilang makasih ya sama kamu. Karena tadi kamu udah izinin aku buat lihat anak aku. Dan aku lega banget karena aku bisa ngelihat Pelangi baik-baik aja. Aku minta maaf Aisyah. Tadi terpaksa aku mematikan teleponnya karena mendadak ada Ayoga dan Santi di sana. Aku nggak mau kalau mereka sampai curiga pada aku. Ya, apalagi Yoga. Iya, nggak apa-apa kok, aku ngerti. Ya, lagi pula cukup melihat anakku sebentar aja rasanya aku udah seneng banget. Sekali lagi makasih ya. Kamu itu udah banyak bantu aku. Aku nggak tahu cara mengucapkan terima kasih sama kamu kayak gimana. Jangan begini. Aku nggak mau kamu ngomong begini. Aku melakukan semua ini karena ingin menghadirkan senyum di wajah kamu, Aisyah. Makanya tadi aku menghubungkan kamu dengan anak kamu Pelangi. Kamu bahagia, aku pun bahagia. Maksud kamu, Reha? Nggak penting maksudku itu apa. Yang penting kamu bahagia. Yoga, lagi banyak kerjaan ya? Ya, oke. Kenapa, Mam? Mama mau tanya tentang klien kamu tadi. Rehan. Iya. Kenapa? Kamu kan yang bilang sama Mama kalau dia itu saingan bisnis kamu. Kamu juga sempat cerita sama Mama, klien-klien tuh banyak diambil sama dia. Dan malah kamu juga pernah cerita ke Mama kalau Rehan itu sempat mau menculik Pelangi. Yang Mama heran, kenapa sekarang kamu jadi rekan bisnis sama dia, lalu bawa dia ke rumah makan bareng sama kita? Iya, itu kan masa lalu, Ma. Terus itu juga salah paham. Tapi sekarang masalah aku sama dia juga udah oke kok. Gak usah khawatir.
Bener udah baik-baik aja. Udah, dia sempat nolongin aku juga kok. Oh. Kalau misalnya emang dia ngerasa aku saingan dan dia mau ngancurin aku, ya ngapain dia nolongin aku waktu itu, ya kan? Dan lagian juga, kayaknya dia sempat kenal sama papa deh. Maksud kamu? Aku sempat ngeliat foto papa waktu aku ke rumahnya dia. Di rumah dia ada foto papa. Kamu nggak tanya kenapa ada foto papa di rumah dia? Aku nanya, dia bilang ya cuman kenalan atau apa gitu. Nggak jelas sih, sedikit rancu. Mama tahu saudara papa atau kakaknya atau siapa gitu yang mungkin berhubungan sama Rehan? Mas Halim itu kan anak tunggal. Dan waktu menikah sama aku, orang tuanya juga semua sudah meninggal. Dan dia nggak punya keluarga lain. Atau jangan-jangan ini ada hubungannya dengan Dewi, mantan istri pertama Mas Halim. Umurnya Rehan sepertinya sama juga dengan umur anaknya Dewi. Yoga nggak boleh sampai tahu kalau Mas Halim ninggalin istri dan anaknya karena aku. Aku nggak mau Yoga nantinya malah membenci aku. Ma. Nggak, Mama lagi mikir. Soalnya setahu Mama, papa kamu tuh nggak punya adik, nggak punya kakak. Dia nggak punya saudara. Dia anak tunggal. Mama inget. Papa itu kan relasinya banyak. Pasti itu anaknya relasi papa kali. Dia itu suka sama papa, makanya foto papa dipajang di rumahnya. Masuk akal nggak sih? Mungkin? Enggak? Tapi ya udahlah Yoga, pesan Mama. Walaupun dia sekarang jadi rekan bisnis kamu, Mama minta kamu hati-hati. Takutnya nanti jadi musuh dalam selimut. Bisnis itu nggak ada yang bersih loh. Tapi Mama yakin kamu hebat, pasti bisa lah. Ya udah, lanjutin deh kerjanya. Kalau memang anak itu anaknya Dewi, untuk apa sih dia mendekati Yoga? Apa dia ada maksud tertentu? Atau mau balas dendam? Aku harus cari tahu semuanya. Bye. Rehan? Mama tahu aku harus dari mana tadi. Pasti Mama kaget mendengarnya. Kamu habis dari rumah Yoga? Bahkan wanita itu tadi aku hadapi. Rehan? Apa yang udah kamu lakukan sama mereka? Tenang aja, Ma. Aku nggak berbuat apa-apa pada mereka. Ternyata aku masih bisa menahan diri. Tapi di sana ada Ashanti kan? Kalau sampai Ashanti kasih tahu siapa kamu sebenarnya bagaimana? Memang di sana ada Ashanti, Ma. Tapi aku sangat kenal Ashanti. Sekalipun Ashanti punya dendam pada aku, tapi dia nggak mungkin menjatuhkan aku. Dia pasti punya takdir tersendiri untuk bisa membalaskan dendamnya pada aku. Nggak mungkin dia sembarangan, Ma. Aku paham dia. Apa yang udah terjadi dalam hidup Mama, itu sudah lama berlalu. Dan Mama sudah lupakan. Dan Mama percaya, semua ini jalan dari Allah. Mama sangat berharap aku nggak dendam lagi. Tentu, Mama juga berharap kamu juga bisa mempunyai perasaan seperti ini. Kamu buang dendam kamu. Kebetulan nih pada ngumpul semua, aku mau bilang kalau aku udah nyebarin undangannya. Karena 2 hari lagi adalah hari pernikahan aku sama Aisyah. Ya? Ini undangannya. Yoga, menurut Mama kayaknya kamu nggak perlu sebarin undangan begitu deh. Soalnya ini kan pernikahan kamu yang kedua kali dengan orang yang sama. Kayaknya nggak perlu ya. Udah lama, ini cuman beberapa klien sama saudara-saudara kita aja kok. Mungkin aku juga mau mereka untuk nyaksiin. Ya. Silakan aja kamu senang sekarang. Tapi lihat, aku akan gagalin pernikahan itu. Aku nggak rela kamu menikahi Aisyah lagi, Yoga. Gak, tunggu. Sebentar lagi kan kamu mau menikah sama Aisyah.
Aku sebagai istri pertama kamu ya, aku rela dimadu sama kamu. Tapi boleh nggak kalau aku minta satu permintaan? Kamu mau ya menghabiskan waktu berdua sama aku? Ya sebelum aku harus berbagi sama Aisyah. Maksud kamu? Iya, kita pergi dinner kayak berdua atau nonton film di bioskop. Pokoknya supaya kita bisa mengenang kebersamaan kita, Ga. Oke, cuman nggak bisa malam ini ya, soalnya aku banyak banget kerjaan. Iya, aku bisa kok nungguin kamu sampai kerjaan kamu selesai. Nanti kalau kamu udah selesai meeting atau apa dari kantor, kamu baru ketemu sama aku. Gak, aku mohon please. Aku pengen banget menghabiskan waktu berdua sama kamu. Walaupun cuma sebentar, walaupun cuma makan berdua, ya itu akan bikin aku bahagia, Ga. Ya udah, nanti kamu kabarin aja kamu ketemu di mana ya. Oke? Oke. Oh ya, Syah, nanti malam Sasha itu ngajakin aku dinner. Dia bilang ya sebelum aku menikah sama kamu, dia pengen dinner untuk terakhir kalinya. Iya, silakan aja, Mas. Aku juga nggak ada hak kan untuk melarang kamu. Ngapain juga aku larang-larang Yoga? Aku nggak peduliin hubungan mereka karena aku nggak cinta sama Yoga. Lagian hari ini juga aku punya acara lain. Bener nggak apa-apa? Kamu jangan cemberut gitu dong. Hei, aku jalan dulu ya. Sayang. Bye-bye. Jangan lupa diminum ya obatnya. Dan saya juga menyediakan ini untuk ibu. Oh iya, makasih. Sekeluarga. Ya Allah, makasih. Rumah sakit ini ternyata menyediakan makanan khusus untuk orang-orang yang tidak mampu. Allah, makasih ya. Makasih banyak, Bu. Tidak usah terima kasih. Karena ini kan udah fasilitas rumah sakit. Yang terpenting, ibu dan sekeluarga bisa sembuh. Saya terima kasih banyak, Bu. Ya, makasih, Bu. Saya permisi, Bu ya. Permisi, Bu. Wow, hebat sekali ya aksi bidadari satu ini. Dia selalu bisa merebut hati orang-orang dengan wajah polosnya. Aisyah, kamu tahu nggak? Kamu itu so baik, so kayak malaikat. Padahal kamu tahu apa? Hati kamu itu busuk. Ashanti, kita harus bicara. Enggak. Kenapa kalau mau bicara harus ke sana dulu? Hah? Penting banget emang ya? Enggak, Ashanti. Ini adalah tempat umum. Lebih-lebih ini adalah rumah sakit. Nggak usah pegang-pegang. Ashanti, kamu kenapa ajak aku ke sini? Aku mau kasih satu hal sama kamu. Kalau aku akan menikah dengan Yoga, mantan suami kamu yang masih kamu cintai. Nih undangannya. Sekarang aku akan bersanding dengan Yoga. Kenapa? Kamu mau nangis? Nangis, Aisyah, nangis! Aku tuh seneng banget kalau lihat kamu nangis. Kamu itu lemah. Kamu pakai cara lemah kamu untuk menarik semua orang. Kamu ambil semua orang. Aku mau bilang sama kamu itu perempuan berhati busuk, tau gak? Ashanti, kalau kamu mau menikah dengan Yoga, aku ikhlas. Asalkan kamu bahagia. Tapi aku yakin kamu gak akan bahagia karena kamu menikah dengan orang yang gak kamu cintai. Dan Mas Yoga akan menikah dengan kamu karena dia mengira itu adalah aku, Aisyah. Hentikan, Asanti. Kamu nggak bisa bersikap seperti ini padanya. Dia ini saudaramu sendiri, bukannya orang lain. Dan aku nggak akan biarin kamu menyakiti dia sedikit pun. Termasuk merebut pelangi darinya. Lihat aja, aku akan membalas perbuatan kalian.
Rehan, aku akan membalas rasa sakit ini. Sekarang ini, kamu sudah semakin kuat dan membuatku makin kagum. Kamu sudah banyak berubah, Aisyah. Rehan, udah gak usah marahin Ashanti. Ini semua salah aku. Aku yang membuat dia membenci aku. Aku pamit kerja dulu ya. Masih ada kerjaan, Rehan. Ya Allah, aku memang sudah berusaha tegar di depan Ashanti. Tapi semua itu berat buat aku, ya Allah. Aku tetap saja menangis. Meskipun aku menangis kepadamu, ya Allah. Tapi aku gak akan pernah menangis di hadapan yang lain. Aku mohon, ya Allah, kuatkanlah aku. Dan lindungilah selalu anakku, ya Allah. Satukanlah kami kembali, ya Allah. Tiada yang tidak mungkin di hadapan-Mu. Dan hamba serahkan segalanya padamu, ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Rehan, Ma, kenapa Mama repot-repot kemari? Rehan, Mama pengen ngajak kamu makan siang. Mama ini kenapa nggak telepon aku aja? Pasti aku pulang ke rumah. Mama harus banyak istirahat, tapi malah repot kemari. Karena Mama tahu sekali kamu itu kalau sudah sibuk kerja pasti nggak mau makan. Dan Mama nggak mau sampai kamu sakit. Terima kasih banyak ya, Ma. Rehan beruntung punya mama terbaik di dunia dan orang-orang pasti akan iri kalau melihat Mama memang tidak ada duanya. Sama-sama. Mama juga bersyukur sekali mempunyai anak seperti kamu. Tumben Mama minta dianterin ke rumah sakit. Biasanya cuma buat ngecek aja Mama susah banget. Padahal kan ini juga demi kesehatan Mama. Aduh Yosi, Mama minta anterin ke sini bukan untuk cek kesehatan Mama. Ya terus kalau nggak periksa ngapain kita ke rumah sakit Mama? Kamu inget nggak, Rehan? Kliennya Yoga yang diajak makan ke rumah kita, inget? Mama mau selidikin dia. Ya itu kan kliennya Yoga, terus apa urusannya sama Mama? Aduh udah deh, ceritanya panjang banget. Nanti aja ceritanya. Ya udah iya terserah Mama aja deh. Mereka sengaja masuk ke dalam keluarga kita. Mereka mau balas dendam. Lihat aja akan Mama bongkar kebusukan mereka. Ayo. Mama. Cepet ah. Cepet ah. Dewi! Indah. Jadi rupanya anak ini adalah anak kamu ya? Saya udah duga Dewi. Pasti ini kamu sengaja ya? Masuk ke dalam rumah saya, kamu mau balas dendam? Tidak akan saya biarkan. Saya akan bilang sama anak saya Yoga. Saya akan bongkar siapa kamu sebenarnya. Kalau sampai Ibu Indah cerita ke Yoga siapa aku yang sebenarnya, maka semua rencana yang aku buat bisa berantakan. Ayo sih. Indah. Tunggu. Apa? Mau apa lagi? Hah? Mau mencegah saya? Gak akan bisa. Ayo. Bukan ingin menghalangi, tapi ingin mengatakan bahwa kamu salah. Nak Rehan ini anak dari pemilik rumah sakit ini. Dia bukan anak saya. Kamu bohong, ya? Jangan coba-coba membohongi saya. Saya tidak mudah dibohongin. Saya tahu, ini bagian dari rencana kamu. Sekali bohong, tetap bohong. Untuk apa saya bohong sama kamu? Siapa sih yang tidak ingin mempunyai anak seperti Nak Rehan? Tampan, masih muda, sukses. Ibu mana yang tidak akan bangga mempunyai anak seperti dia? Bohong, kamu tuh bohong. Enggak, saya nggak bohong. Kalau kamu nggak percaya, silahkan tanya. Nak Rehan, saya bukan ibu kamu kan?
Saya di sini hanya pasien tetap kamu, bukan? Rehan, saya mau tanya sama kamu. Apa benar Ibu Dewi ini bukan ibu kandung kamu? Kamu berani bersumpah di depan saya? Rehan sayang, ini Mama sengaja datang sini membawakan makanan buat kamu. Mama tahu kamu kalau sudah sibuk sampai kadang-kadang lupa makan siang. Mama, Bu Dewi kontrol lagi ya? Gimana perkembangan kesehatannya? Sudah membaik kan? Alhamdulillah. Berkat rumah sakit ibu dan ibu juga anak Rehan, saya lebih membaik. Apalagi sambutan Rehan selalu yang menganggap saya seolah-olah saya ini ibunya sendiri. Terima kasih. Sama-sama Bu Dewi. Bu Dewi kan pasien langganan rumah sakit ini. Sudah kami anggap sebagai keluarga sendiri. Oh, jadi Ibu Dewi ini bukan ibu kandung kamu, Rehan? Bukan, Rehan adalah anak saya. Cuma dia memang dekat dengan Bu Dewi. Karena Bu Dewi rutin berobat di rumah sakit ini. Kan tadi saya udah bilang, untuk apa saya bohong? Sekarang kamu lihat sendiri kan kenyataannya. Yosi, yuk ah. Males mama di depan mereka. Mual. Ayo kita pergi. maaf Bu, sebenarnya ibu ini siapa ya? Tadi kenapa mengaku sebagai mama? Saya cuma disuruh oleh seseorang. Siapa dia? Apa alasannya? Aku. Aku aturin semua ini. Ibu, tolong tunggu di taman dan makasih buat kerjasamanya. Nanti aku samperin ke situ. Oke, sama-sama. Apa ini? Kamu orang yang pernah menolong Ashanti kan? Kenapa sekarang kamu menolongku? Rehan, tenang aja. Aku akan jelasin semuanya. Yang perlu kamu tahu itu adalah satu. Pertolongan ini nggak gratis. Ih, aku benci sama kamu. Aku benci sama ibu kamu. Kenapa ketawa? Ih, aku nggak akan biarin kamu bahagia. Supaya ibu kamu Aisyah nggak bahagia juga. Ketawa lagi dimarahin. Ih, lihat aja. Aku akan hancurkan hidup kalian. Ya, kamu dengar itu ya. Ih, lihat sini kalau dimarahin tuh lihat ke mata. Mama. Kamu manggil aku Mama. Enggak. Aku nggak boleh luluh hanya karena dia manggil aku Mama. Dia itu anak dari Aisyah. Aisyah adalah orang yang udah ngancurin hidup aku. Diam. Kesel sama kamu. Bimina. Ya Bu, saya ada apa Ibu manggil saya? Bi, saya titip Pelangi ya. Nih, ambil. Bibi bawa dia jalan-jalan ke kemana, saya mau istirahat. Baik Bu, biar Pelangi sama Minah dulu. Dek, sama Bibi dulu ya. Jangan rewel ya. Ya, jadi Mama curiga kalau Rehan itu anak dari istri pertamanya Papa? Istri anaknya Papa, Bu Dewi, istri pertamanya mantan. Ya, terus masalahnya kenapa aku sama Yoga nggak pernah tahu kalau Papa punya istri pertama? Dan kita sama sekali nggak tahu kalau ternyata kita punya saudara tiri, Mah. Iya juga sih Mama yang salah. Harusnya Mama kasih tahu ya. Tapi ya Mama sama Papa tuh udah deal banget. Pada saat Papa menikah dengan Mama minta sama Papa supaya Papa meninggalkan kehidupan lamanya, melupakan istri dan anaknya.
Papa harus membuka lembaran baru bersama Mama, begitu. Terus Papa setuju? Yosi, tentu aja Papa setuju. Karena Mama sangat membantu Papa. Mama menyelamatkan Papa karena Papa tuh utangnya banyak banget loh. Ya, banyak banget, dari utang yang paling besar sampai yang paling kecil Mama lunaskan semuanya. Makanya Papa nurut. Tuh, terus kenapa sekarang Mama malah jadi pengen tahu tentang keluarga lamanya Papa? Ya juga ya, tapi gimana ya, kehidupan Mama nih semakin kesini semakin banyak ketakutan. Mama tuh takut mantan istrinya Papa dan anaknya tuh balas dendam. Setelah Papa kamu meninggal, kan bisa aja mereka balas dendam. Tadinya Yosi, Mama berpikir kalau Rehan itu adalah anaknya Bu Dewi, mantan istri pertamanya Papa. Iya, tapi kita udah ngebuktiin sendiri kalau Rehan itu bukan anak Ibu Dewi, tapi anak orang yang lain, ya kan? Ya juga sih. Ya udah lama, Mama jangan terlalu pikiran kayak gitu ah. Nanti makin sakit loh. Ya juga, Mama juga gak mau sakit tapi kan kepikiran terus. Bisa aja mereka berdua tiba-tiba muncul. Balas dendam, kan Papa udah gak ada. Mama udah ah, jangan parno kayak gitu. Rehan, aku bisa jadi mata-mata kamu, asal bayarannya cocok. Dan kamu sudah lihat kan hasil kerjaku? Satu pertanyaannya, bagaimana kamu bisa tahu Indah akan curiga dan mencari informasi tentang kami? Indah Subroto, kamu taunya namanya doang, tapi aku tuh tahu sifatnya. Semenjak kamu jadi bisnis rivalnya Yoga, dan sempat Yoga mencurigakan kalau kamu tuh berusaha untuk jatuhin bisnis dia. Ya, Indah jadi kepo, dan aku tahu kalau dia kepo, dia pasti cari tahu Rehan tuh siapa, keluarganya siapa, bapaknya siapa, ibunya siapa. Dan kamu gak mau kan dia tahu ibu kamu siapa? Makanya tadi aku atur semuanya biar rencana kamu gak gagal. Tunggu dulu, kamu bekerja sama dengan Ashanti, kenapa sekarang kamu ingin membantu aku? Kenapa berubah? Aku kerja bareng orang yang punya tujuan sama seperti aku, yaitu adalah menjatuhkan Yoga dan keluarganya. Dan aku tahu, sebenarnya misi untuk menjatuhkan keluarga Yoga bukan punya dari Shanti, tapi kamu, ya kan? Dan sepertinya sekarang Ashanti itu nyesel sama kamu. Dan tujuan dia adalah untuk menjatuhkan kamu. Jadi sekarang tujuan Ashanti dan aku beda. Sepertinya Hendra ini sangat licik. Tujuannya hanya uang dan uang. Dia setuju membantu Ashanti demi uang, dan sekarang dia menawarkan diri bekerja sama denganku juga demi uang. Tapi nggak ada salahnya juga kalau aku menjajaki dia dulu. Siapa tahu dia bermanfaat. Rehan, musuhnya musuh adalah teman. Jadi bagaimana kalau kita kerja bareng? Deal. Kita sepakat kerjasama menghancurkan keluarga Yoga. Oke. Ini obat untuk Yoga, ya. Setelah Yoga minum obat ini, dia pasti nggak bakalan sadarkan diri, mampu kepayang, dan lupa daratan. Tapi ingat, kali ini kamu nggak boleh sampai gagal, ngerti? Karena ini kesempatan kamu untuk menyelesaikan kehamilan kamu. Kamu cukup mencampurkan ini ke minumannya Yoga. Setelah itu kamu akan lihat hasilnya. Mama yakin kali ini gak bakalan lulus, pasti berhasil. Mama tenang aja, Ma. Serahin semuanya sama Sasha. Syah, maaf ya.
Maaf loh, tadi ada urusan dikit di kantor, jadi aku harus selesaiin dulu. Nggak apa-apa kok. Justru aku senang banget kamu datang ke sini. Ini ya? Iya, tadi pesanan kamu. Udah keburu dingin tuh, minum aja. Iya nih. Gimana, kamu udah nunggu lama belum? Oh, enggak kok, nggak apa-apa. Gimana kerjaan di kantor? Ya lumayan lah. Kamu juga tahu kan kalau di kantor seperti apa. Udah gila pusing banget ya. Kenapa, Gak? Enggak apa-apa. Jangan-jangan kamu mau sakit. Hah? Kita cabut aja yuk. Kamu nggak mau makan dulu? Nggak apa-apa. Daripada kamu sakit gini, yuk kita cabut aja. Ya udah, kita bilnya bayar. Bayar di depan. Mana ya? Udah, kamu duduk dulu di sini. Kita di mana sih? Kok kita nggak pulang aja? Tadi kan kamu bilang kamu gak enak badan, kepalanya pusing. Ya makanya aku bawa kamu ke sini. Soalnya hotel ini lebih dekat daripada pulang ke rumah. Udah, kamu istirahat dulu. Tiduran. Udah. Pelan. Bantuin ya. Syah, kita di mana sih? Hah? Yoga, kamu udah bangun? Ya ampun, semalam tuh aku seneng banget. Makasih ya, kamu udah bikin aku bahagia banget. Kamu pasti lapar. Mau aku pesenin room service gak? Kamu mau makan apa? Tunggu. Semalam? Semalam kita ngapain? Kamu udah rencana apa sih, Syah? Kamu ngejebak aku ya? Rencana? Ngejebak? Yoga, kamu lupa apa? Kita nih suami istri. Ya wajar aja lah kalau kita ngelakuin ini. Kenapa sih kamu tuh jahat banget sama aku? Baru aku bilang bahagia, kamu malah marah-marah sama aku. Sengaja mau nyakitin perasaan aku. Kamu tuh jahat gak? Jahat tau gak? Kamu tuh keterlaluan banget ya. Aku tuh ikhlas loh. Aku rela dimadu sama kamu. Kenapa sih aku gak ada baiknya di mata kamu, Gak? Tega kamu ya. Emangnya gue gak ngasih tau Mama kenapa dia gak pulang sama Sasha tadi malam? Enggak, Mama nelfon dia juga enggak. Tapi kok kenapa nggak pulang ya? Kemana ya mereka, nginep di mana ya? Ampun. Bagus. Pasti misi Sasha kali ini berhasil. Mungkin Yoga ngasih tahu nih ke Aisyah. Bisa jadi, Mah. Aisyah! Aisyah, Yoga ngasih tahu nggak ke kamu kenapa dia nggak pulang semalam? Kamu tahu kan? Yoga lagi pergi sama Sasa. Kok diem aja? Ya. Kayaknya nggak mungkin juga ya Yoga ngasih tahu ke kamu. Pasti Yoga kan menjaga perasaan kamu. Soalnya Yoga lagi mesra-mesraan sama Sasa. Dia sadar ternyata Yoga tidak bisa meninggalkan Sasa. Aisyah, saya kasih tahu ya. Pasti Yoga nanti pulang ngasih tahu ke kita bahwa pernikahannya dengan kamu akan dibatalkan. Oh, seneng banget dengar beritanya. Dan kamu pasti sedih banget. Sedih? Enggak, saya nggak sedih. Ngapain juga saya sedih? Yoga itu nggak mungkin ingkar janji sama saya. Apanya sih yang nggak mungkin? Apa belum cukup buktinya? Kalau udah semalaman, Yoga sama Sasha itu nggak pulang. Ya kan, Jam? Namanya juga suami istri. Ya, mungkin mereka berdua pengen bermesra-mesraan, nggak pengen diganggu. Ya harusnya sih kamu nyadar diri. Memang mereka suami istri. Udah lama nggak berduaan. Itu Yoga, Sasa.
Mana sih? Kok pulang nggak bilang-bilang? Tapi nggak apa-apa sih. Mama seneng kalian berduaan. Udah lama kan? Gak mesra-mesraan? Pasti abis bulan madu ya? Gitu dong. Kalau pasangan memang harus seperti itu. Pasti kamu udah sadar kan Yoga bahwa kamu tidak bisa melepaskan Sasa. Belum ada kata terlambat loh. Kamu membatalkan pernikahan kamu dengan Aisyah? Enggak kok, Ma. Aku akan tetap menikah sama Aisyah. Aisyah, aku mau ngomong sebentar. Yoga? Sasa, kok bisa begitu? Aisyah, aku mohon kamu dengerin dulu penjelasan aku. Aku harus akting sedih karena semalam Yoga menghabiskan waktu bersama Syasha. Aku tahu kamu marah pasti gara-gara aku semalam gak pulang kan. Aisyah, sejujurnya aku cerita sama kamu dulu. Aku juga gak tahu kenapa aku bisa sama Sasha kemarin. Yang aku inget, aku habis dinner sama dia. Aku nyampe sana, terus aku gak enak badan. Kita pergi, Sasha yang nyetir, terus tiba-tiba ya udah pagi aja. Terserah kamu Yoga. Emangnya aku pikirin? Syah, aku minta maaf ya sama kamu. Ya aku ngerasa aku udah ngianatin kamu. Tapi aku benar-benar lupa. Aku benar-benar gak inget apa-apa. Mas Yoga, ini memang pedih. Tapi aku harus menerima kenyataan ini. Syasha kan istri kamu. Lebih-lebih, dia adalah istri pertama kamu. Sedangkan aku hanyalah calon istri kedua kamu. Ya, sebagai calon istri kedua, aku harus bisa menerima kenyataan. Aku harus bisa menerima keadaan ini. Kamu gak boleh menelantarkan Syasha. Aisyah, kamu benar-benar punya hati yang emas. Hati yang terbuat dari emas. Kamu orang yang luar biasa. Terima kasih ya. Ya udah, aku berangkat dulu ya. Aku udah rekam semuanya. Dan Aisyah, dia pasti shock kalau dengar ini. Syah, gimana? Apa kamu udah berhasil menjebak Yoga? Terus kamu udah berhasil belum bikin dia kalau menyangka sudah tidur sama kamu? Berhasil dong, Ma. Bagus. Yes. Sekarang kita sudah aman. Kita tinggal nunggu waktu yang tepat. Kita akan mengumumkan kalau kamu telah mengandung anaknya Yoga. Hey. Tadi Jeng Mirah bilang apa? Enggak ngomong apa-apa aja. Gawat. Gimana kalau Mama Indah dengar semuanya tadi? Aduh tolong dong Jemira, Sasa kasih tahu ke Mama. Tadi Mama kamu tuh bilang apa? Bilang apa sih? Soalnya kok pendengaran jadi hilang begini nih. Serius gak ngomong apa-apa aja. Mungkin Jeng salah pendengaran aja. Gak penting kok Jeng. Apa? Mama nggak bisa dengar kita, Ma? Apaan sih kau main maaf-maafan? Emangnya lebaran? Apa? Mama nggak bisa denger nih. Apa sih? Jeng, kenapa Jeng? Aduh gue pusing banget ya. Kenapa nih kuping nih? Kok nggak bisa denger apa-apa nih? Kenapa nih ya? Aduh, aku pusing. Mama kenapa, Ma? Ya Allah, Mama.
kenapa? Tadi mama kamu bilang mendadak kepalanya itu pusing dan pendengarannya kurang jelas. Mama bisa dengar aku nggak? Ma jawab dong, Ma, jangan diem aja, Mama. Yuk, kita ke dokter ya, yuk. Ayo ke dokter. Enggak. Gak usah ke dokter. Mama bisa dengar kok. Tadi memang pendengaran agak kurang gitu, kayak tiba-tiba suara sedikit terus hilang. Aneh juga, terus kepala mama pusing banget. Tapi sekarang udah enggak, tenang aja ya. Tidak perlu membahas soal kesehatan mama. Karena ada yang harus lebih penting kita bahas. Yaitu kita harus menggagalkan pernikahan Yoga. Itu lebih penting. Mama punya rencana. Masih panas banget lagi. Ashanti, ada apa kamu ajak aku ke sini? Kamu ngingetin aku kalau kamu besok akan menikah sama Yoga. Aku udah ikhlas, Ashanti. Apaan sih, sotoy banget? Aku tuh bukan mau ngasih tahu itu. Aku cuma mau ngasih tahu kalau ternyata Yoga itu pengkhianat. Maksud kamu? Iya, aku itu mau kasih tahu kamu kalau ternyata Yoga itu sama kayak laki-laki lain. Dia itu suka gombal, dia itu suka bilang cinta, tapi cintanya ternyata sama wanita lain. Bukan sama kamu. Aku nggak ngerti, Ashanti. Kamu nggak ngerti apa pura-pura nggak ngerti. Yoga itu, kamu dengerin sendiri deh. Aku juga nggak tahu kenapa aku bisa sama Sasha kemarin. Yang aku inget, aku habis dinner sama dia. Aku nyampe sana, terus aku gak enak badan. Kita pergi, Sasha yang nyetir, terus tiba-tiba dia udah pagi aja. Udah denger kan? Gimana? Hati kamu hancur kan dengerin semua ini? Yoga itu ternyata sama pengkhianat. Hati aku hancur. Kenapa hati aku harus hancur? Aku justru senang sekarang Sasha bisa mendapatkan perhatiannya Mas Yoga. Karena dari awal menikah, Sasha nggak pernah mendapatkan kebahagiaannya. Karena mereka kan menikahnya terpaksa. Aisyah, serius reaksi kamu kayak gitu? Kamu tuh nggak usah so baik deh, nggak usah sosokan melo, nggak usah so kayak malaikat. Aku yakin hati kamu hancur kan? Kamu bisa bilang hati kamu nggak hancur. Tapi kamu lihat besok. Aku besok akan menikah dengan Yoga. Dan mulai besok, kamu akan kehilangan semuanya. Dan aku akan memiliki Pelangi dan Yoga seutuhnya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kuatkanlah hamba-Mu ini, ya Allah. Ya, saya permisi dulu ya, Bu. Make-up sudah selesai. Kasih Bu. Ya. Akhirnya hari ini tiba juga. Aku akan menikah dengan laki-laki yang enggak aku cintai. Tapi demi membalaskan semuanya pada Aisyah dan Rehan, aku harus melakukan ini. Bu, mohon maaf sebelumnya. Minah mau tanya, kenapa sih kok Ibu Ashanti yang menikah dengan Tuan Yoga? Bukannya seharusnya yang menikah dengan Tuan Yoga itu Ibu Aisyah? Bimina, pernikahan ini hanya pura-pura. Pernikahan ini atas nama Aisyah. Cuman saya nggak bisa biarin Aisyah menikah dengan Yoga. Karena dia itu orangnya lemah. Aku nggak mau Aisyah ditindas lagi. Jadi aku berkorban demi Aisyah. Karena aku adalah orang terdekatnya Aisyah. Aku nggak bisa biarin Aisyah ditindas.
Subhanallah, hati ibu tuh baik banget ya. Sampai ibu mau berkorban segalanya. Minah salut banget sama ibu. Kalau gitu, Minah dukung 1000% buat ibu. Ibu pasti bisa. Mau aja kamu dibohongin, Bi. Aisyah, kamu kemana nak? Bu, Aisyah harus cegah pernikahan Ashanti dan Yoga. Pernikahan itu nggak bisa berlangsung, Bu. Aisyah harus cegah sekarang juga. Atau enggak, Aisyah bisa kehilangan Pelangi untuk selamanya. Aisyah nggak mau itu terjadi, Bu. Aisyah nggak bisa biarin itu. Aisyah harus cegah sekarang juga. Atau enggak sama sekali. Aku akan mengantarmu. Aisyah, aku mengantarmu ke sana. Belum keluar juga Aisyah. Aisyah, Aisyah, ayo cepet make up-nya. Aisyah. Jangan Yoga, nanti terlambat lagi. Kita berangkat sekarang. Mobil udah aku siapin semuanya, jadi mobil pengantin aku sama Aisyah dan Pelangi. Yang lainnya ada mobil yang lain, ya? Boleh, terserah. Yang penting kita cepet jalan. Ayo Mbak Yuk. Ayo Jom. Duluan deh. Senang-senang aja Aisyah. Yoga pakai bengong segala ngeliat Aisyah make up begitu, biasa aja perasaan. Halo. Hei, ingat ya, jangan sampai gagal. Saya nggak mau lagi dengar kata gagal. Tugas saya, hancurkan pernikahan. Singkirkan pengantin wanita selamanya. Tapi amankan anaknya. Betul begitu, Bu? Betul sekali. Dan anak itu adalah kunci kekayaan saya, oke? Beres, Bu. Siap. Bos, gedungnya kok sepi gini? Kita mau nyerang apaan? Iya nih bos, ini orderan salah tanggal apa gimana bos? Bu, yang nikahnya mana, Bu? Kok gedungnya sepi gini? Wah, ada apa nih, Pak? Bu. Pak, saya mau tanya. Di gedung ini kan ada pernikahan. Yang nikah tuh Yoga sama Aisyah. Kok sepi-sepi aja? Wah, udah dibatalin tuh kemarin Bu, mendadak. Loh, Mas, kok kita kesini? Jalannya kan bukan kesini. Udah Syah, kamu tenang aja. Aku udah ngatur semuanya. Jadi aku udah kasih tahu Mama dan yang lain alamat yang palsu. Karena aku nggak mau mereka gangguin kita. Dan aku juga sebenarnya nggak nyebarin undangan kok. Kamu tenang aja ya. Sekarang kita bisa menikah dengan aman dan tentram. Nggak ada yang akan gangguin kita. Mas, kamu tuh hebat ya. Kamu udah mempersiapkan semuanya buat aku. Aku berterima kasih banget sama kamu. Kamu udah mau ngelakuin ini sama aku. Ini pasti rencananya Yoga. Bener-bener ya, Yoga itu. Dia udah ngebaca kalau kita pasti akan menghancurkan pernikahan dia. Ya terus sekarang gimana dong, Mah? Yoga sama Aisyah beneran nikah dong kalau kayak gini ceritanya? Ayo Jeng, cepetan Jeng. Kita harus lakukan sesuatu Jeng. Telepon aja. Halo, Yoga. Kamu mempermainkan Mama ya? Mama ini orang tua kamu loh, ibu kamu. Kenapa
ada. Yoga? Halo, Yoga? Yoga? Syah, aku minta maaf ya, gara-gara ini pernikahan kita nggak ngundang siapa-siapa. Jadi cuma kita berdua, semua orang-orang yang bersangkutan aja. Oke? Nggak apa kan? Iya mas, yang terpenting adalah pernikahannya, bukan pestanya. Ya, betul. Yaudah, kita masuk, kamu tunggu di ruang tunggu ya. Aku ketemu penghulunya. Langni, sebentar lagi aku akan menikah dengan ayah kamu. Dan artinya, kamu gak akan bertemu lagi dengan Mama Aisyah. Karena aku akan jadi mama kamu. Dengan memindahkan lokasi nikah ke sini, Aisyah pasti gak mungkin ke sini. Dia gak akan tahu kami di sini. Gak ada yang bisa mengacaukan semua ini. Yoga dan Pelangi akan menjadi milikku. Ayo Aisyah, aku tahu inilah tempatnya. Ayo. Halo, kok kesini Rey? Yang dialamatkan gedungnya bukan ini. Rehan, kamu jangan sampai ketertipu. Yoga udah memindahkan lokasi pernikahan. Yang ada di undangan itu salah. Kamu coba cek WhatsApp kamu. Aku udah kirim kamu alamat baru. Aku dengar dari telinga aku. Dia udah telepon dan booking gedung baru. Begitu rupanya. Ya, jadi begitu. Ayolah, kita ke dalam. Rey, kamu dengerin aku. Kali ini biar aku yang masuk sendirian ya. Ini urusan aku sama Ashanti. Aku harus berani. Tapi Aisyah, aku tahu benar bagaimana Ashanti dia bisa nekat berbuat yang tidak-tidak dan untuk itu aku tidak mau kau bertindak sendirian. Kamu mau kalau terjadi apa-apa? Rey, please. Kali ini aku ingin jadi wanita yang tegar. Kamu sendiri kan yang bilang. Biarin aku masuk sendiri ya. Kamu mau kalau terjadi apa-apa? Ayo, biar aku teman ke dalam. Ini semua demi Pelangi, Rey. Aku mohon. Tapi Aisyah, kamu tidak... Dan aku minta sama kamu gak usah khawatir ya. Ashanti. Aisyah.